Lalu ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Apa firman Tuhan? Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ayat 13, jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah gerangan perbuatan, di manakah segala perbuatan-perbuatan ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 12 dikatakan, Tuhan menyertai engkau ya Gideon, engkau pahlawan yang gagah berani. Gideon disebut sebagai pahlawan gagah berani bukan karena dia hebat. Bukan pengalaman dia. Bukan kurikulum vitae CV-nya dia. Habis mengalahkan bangsa A, B, C, D, berprestasi A, B, C, D, enggak. Dia dipanggil pahlawan yang gagah berani bahkan ketika dia lagi sembunyi. Karena memang dia harus mode survive buat keluarga. Dia dipanggil Tuhan pahlawan gagah berani karena apa? Dimulai dengan kata-kata begini. Tuhan menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, kita menjadi pahlawan yang gagah berani. Itu kuncinya. Kalau Tuhan ada di pihak kita, Roma 8 berkata, Paulus berkata, siapa yang menjadi lawan kita? Gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan, penganiayaan, malaikat, maut sekalipun yang di atas, yang di bumi, yang di bawah bumi, tak ada yang sanggup memisahkan kita. Jika Allah di pihak kita, kata firman Tuhan, siapakah yang menjadi lawan kita? Kenapa kita disebut sebagai pahlawan yang gagah berani? Karena Tuhan menyertai. Jadi jangan GR dulu, gede rasa dulu, kita merasa karena pengalaman ya. Karena pendidikanku ya. Karena sertifikasi yang aku punya. Karena koneksi yang kita miliki. Karena uang, harta yang kita kumpulkan. Bukan. Kita disebut pahlawan gagah berani karena sesederhana ini. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Apapun kondisi hidup kita hari ini. Lagi bersembunyi. Lagi gak percaya diri, gak pede. Karena kita mendapati diri kita gagal. Lagi rencana kita buntu. Lagi stagnan. Karir kita, pelayanan kita, kehidupan kita. Tetap kita disebutnya pahlawan yang gagah berani. Bukan karena dari pihak kita. Tapi karena penyertaan Tuhan. Kita menjadi pahlawan yang gagah berani karena penyertaan Tuhan. Malaikat Tuhan itu memanggil Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani. Dimulai dengan kalimat Tuhan menyertai engkau. Selama Tuhan di pihak kita. Selama kita tidak bermusuhan atau berserbangan dengan Tuhan. Kitalah pahlawan yang gagah berani itu. Pahlawan gagah berani bukan hanya titel atau jabatan semata-mata. Tapi merupakan gelar yang diberikan karena kita mampu menaklukkan kondisi apapun. Karena Tuhan menyertai. Hai jemaat, engkau adalah pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Bukan karena koneksi yang kau punya, bukan karena harta, bukan karena pengalaman, prestasi, pelayanan, pemberian, persembahan, bukan. Karena penyertaan Tuhan ada dalam hidupmu, engkau pahlawan yang gagah berani. Dalam nama Tuhan Yesus, aku cabut setiap keminderan, ketakutan, kekhawatiran, ketidakpercayaan diri, kegelisahan, kecemasan dicabut dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan keperkasaan. Engkau pahlawan yang gagah berani itu. Karena Tuhan menyertai hidupmu. Lalu Gideon menjawab, Tuanku, jika Tuhan menyertai, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di mana perbuatan-perbuatanmu yang ajaib? Gideon sedang berkata-kata menjelaskan kondisi, tapi tanpa disadari kata-kata penjelasan kondisinya itu ada kebenaran yang dia ceritakan. Kalau Tuhan menyertai, di mana perbuatanmu yang ajaib? Tepat sekali. Kalau Tuhan menyertai, pasti ada perbuatan-perbuatan ajaib. Pasti ada mujizat, pasti ada perbuatan-perbuatan supranatural. Tapi di mana kok gak ada perbuatan itu? Jelas. Karena mereka meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan meninggalkan mereka, merekalah bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Baal, ilah-ilah lain. Mereka melakukan hal yang jahat. Sehingga rusaklah perjanjian antara mereka dengan Tuhan. Tuhan mundur dari mereka bukan karena Tuhan tidak setia. Tapi karena bangsa Israel tidak setia. Tetapi puji Tuhan, di tengah-tengah ketidaksetiaan bangsa Israel,
Tuhan melihat ada seseorang yang namanya Gideon. Dia pegang hidupnya Gideon. Dan Tuhan mau lewat hidupnya Gideon, bangsa umat pilihan Allah kembali lagi di dalam jalan yang benar. Kenapa seolah-olah tidak ada hal-hal pertolongan Tuhan sampai dalam hidup kita? Masih ingat kitab Yesaya berkata, sesungguhnya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar doa dan permohonan. Tangannya tak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tapi yang merupakan antara pemisah kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan. Tuhan bukan tidak setia. Tuhan bukan tidak mau membantu menolong. Tapi karena kita yang memutuskan meninggalkan, menjauhi Tuhan. Sehingga Gideon berkata, di mana perbuatanmu yang ajaib. Bahkan Tuhan membuang kami dalam ayat 13 bagian terakhir dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kalau kita bermusuhan berseberangan dengan Dia, kita melakukan dosa dan kejahatan, terpisahlah kita dengan Tuhan. Disitulah akhirnya kita diserahkan kepada penderitaan, kejahatan, bahkan kebinasaan. Karena kita sendiri yang memutuskan demikian. Oleh karena itu penting sekali ketika kita menjalani hidup lalu ada problem, tekanan, masalah. Minta Roh Kudus menyelidiki, menguji hati dan batin kita. Mungkin ada dosa, kesalahan yang kita lakukan. Kalau Roh Kudus mengingatkan, bertobatlah, kembali kepada jalannya. Tapi kalau kita sudah cek ternyata kita baik-baik, semua yang kita lakukan sudah dalam jalan-jalan Tuhan dan kebenaran. Berarti yakinilah engkau sedang berjalan dalam proses Tuhan. Pegang ayat ini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Peganglah itu. Kalau kita sudah menguji hati dan batin kita, kita izinkan Roh Kudus menguji hati dan batin kita. Didapati kita tidak melakukan kesalahan atau dosa yang kita sengaja. Berarti kita tahu Tuhan sedang membawa kita di dalam prosesnya. Dan Gideon waktu itu bertanya sama Tuhan, kalau Tuhan menyertai, di mana perbuatanmu yang ajaib? Justru Tuhan memilih Gideon. Supaya lewat Gideon bangsa umat pilihan Tuhan kembali kepada Tuhan. Sehingga penyertaan Tuhan bisa hadir kembali. Dan hasilnya apa? Hasilnya pembelaan kasih karunia Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan bangsa Israel. Orang-orang percaya. Gideon meragukan penyertaan Tuhan. Tapi dijawabnya bahwa aku menyertai. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Engkau gak usah takut dan khawatir. Ketika Tuhan berada dengan kita, kita langsung menjadi jumlahnya mayoritas. Dan lewat hidup kita Tuhan bisa berkarya dengan cara yang ajaib. Lalu ayat yang ke-14, perikop yang sama. Dikatakan demikian, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah hal yang paling kecil di antara suku Manasye. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Perhatikan kata-kata paling kecil, paling muda. Kenapa kita gak mau dipakai Tuhan? Karena kita terlalu melihat diri kita sendiri. Kenapa Tuhan pakai orang lain luar biasa? Bukan karena Tuhan pilih kasih. Karena orang itu bukan orang hebat. Karena dia mau meresponi panggilan Tuhan. Alasan Gideon, aku yang paling kecil, aku yang paling muda. Sering sekali alasan itu juga keluar dari hati kita, dari mulut kita. Ketika tawaran kepemimpinan di gereja, dalam connect group ditawarkan kepada kita, kita berkata aku gak mampu. Ketika tawaran kepemimpinan ada di lingkungan sosial masyarakat atau di tempat pekerjaan, kita merasa juga gak sanggup, gak mampu untuk menghandle-nya. Bapak Ibu Saudara, kadangkala peperangan yang terjadi adalah peperangan mental. Peperangan pikiran dalam hidup kita. Tapi kalau sebaliknya kita meresponi, kita mau mendengarkan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan, ternyata kita bisa dimampukan. Setiap orang butuh hanya proses belajar bertumbuh dalam kepemimpinan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan memanggil kita jadi pemimpin, entah diberikan posisi jabatan, entah diberikan pengaruh influence. Justru hauslah untuk dipakai Tuhan dengan visi yang jauh lebih besar.
Gideon punya alasan. Tuhan dapat, dengan apa akan kuselamatkan orang Israel? Kaumku yang paling kecil dan aku yang paling muda. Siapa yang mendiskualifikasi diri kita? Siapa Bapak Ibu Saudara? Diri kita sendiri. Bahkan orang lain pun sebetulnya tak sanggup mendiskualifikasi kita. Kalau kita tekun, kalau kita tetap gigih berjuang. Bagi Tuhan, gak mungkin Tuhan mendiskualifikasi kita kecuali kita sengaja berbuat dosa, kita sengaja berbuat jahat. Dari pihak Tuhan, Tuhan ingin mengangkat kita satu persatu dalam kepemimpinan leadership. Siapa yang diskualifikasi? Diri kita sendiri dengan berkata apa? Aku gak bisa, aku gak mau, aku gak mampu, aku gak sanggup. Pilih saja orang lain. Kita diskualifikasi diri sendiri. Namun kalau kita punya hati yang bersedia, Tuhan punya 1001 cara untuk mendidik, mengajar, melatih kita. Ditaruhnya orang-orang di sekeliling kita, pemimpin-pemimpin untuk menuntun kita. Berjalan semakin kuat, berjalan semakin hebat. Sama seperti janjinya, engkau akan terus naik dan bukan turun. Katanya engkau akan jadi kepala dan bukan ekor. Begitukah berkat Tuhan dalam Ulangan 28 ditulis bagi kita? Tuhan mau berbuat demikian kepada kita. Asalkan kita meresponinya.